Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara dalam renungan hari ini. Kita yang sudah menjadi ciptaan baru dan lebih dari pemenang, duduk dalam perlindungan Tuhan dan bermalam dalam naungannya, sehingga terluput dari jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, panah yang berjalan di waktu siang, penyakit sampar yang busuk, penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, dan penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kita ingin mendengar renungan hari ini yang kita ambil dari ayat Amsal 5 ayat 3. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Saudara, kita mengetahui bahwa laki-laki memang gampang terperangkap dengan mulut yang manis dan suara yang merayu. Apalagi dengan laki-laki yang sudah beristri. Mereka mempunyai istri di rumah dengan pakaian kumuh, muka penuh dengan kompres, rewel dan galak, penuh perselisihan, perbedaan pendapat, dan sebagainya. Mereka membandingkannya dengan wanita di office atau di kantor, perempuan yang pakaiannya rapi, suara yang selalu terdengar merdu dan mengalah, muka makeup dan lipstik yang merah. Tentu saja saudara bisa membayangkan wanita mana yang akan menggoda hatinya. Ayat di atas berbicara tentang suara yang merayu-rayu dan manis seperti madu, dan suara yang merdu yang diperdengarkan terus-menerus. Laki-laki mana yang pertahanannya tak goyah? Ayat berikutnya berbicara dari Amsal 23 ayat 27, karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Juga dikatakan di sini bahwa apabila seorang laki-laki terperangkap, maka layaknya laki-laki tersebut seperti jatuh ke lubang yang dalam. Susah keluar, harus dikeluarkan dengan pertolongan orang lain. Di kitab Wahyu ditulis bahwa bangsa-bangsa rakyat dari segala kaum dan bahasa sudah jatuh di bawah rayuan dunia, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, di mana itu semua digambarkan sebagai wanita pelacur. Dari Wahyu 2 ayat 20, tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dari Wahyu 17 ayat 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dari ayat ini terlihat bahwa banyak orang-orang percaya terperangkap dengan rayuan wanita Isabel, yang di dalam dunia bisa berupa segala sistemnya. Segala sistem dunia seperti suap, persembahan berhala, korupsi, keinginan mata, seperti di atas. Apa yang ditunjukkan oleh Alkitab tentang rayuan wanita ini? Kita lihat bagaimana Yusuf lepas dari istri Potifar. Dia lari, bukannya menolak dengan sopan santun, tetapi dia melarikan diri. Dari Kejadian 39 ayat 11 sampai 13. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu, lari keluar.
Ketika dilihat perempuan itu, Bapak Yusuf menanggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar dan sebagainya. Dipanggilnya seisi rumah itu dan seterusnya. Saudara, untuk yang sedang menghadapi wanita-wanita seperti di atas, larilah, janganlah ditanggapi, dan kurangilah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Dari Yakobus 1 ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dalam bahasa Inggrisnya wanting nothing. Jadi ayat ini berbicara tentang keinginan-keinginan daging yang negatif. Itu bisa ditampis dengan ayat Yakobus 1 ayat 4 ini, wanting nothing. Demikianlah renungan hari ini. Kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, salam penuh syukur. Kita semua hidup tidak kekurangan suatu apapun, wanting nothing. Salam sehat sejahtera. Amin.